Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berada di dalam selimut, buka selimutmu, berdirilah, sampaikan tugas yang sudah ditugaskan padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, sepiring lontong sayur yang nikmat ini punya sisi cerita yang menyimpan kisah. Bagaimana cara hidup manusia agar bisa bangkit kembali dan berjuang untuk membuang gengsi serta kenyataan pahit yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Penyebabnya didorong oleh satu alasan, hidup harus terus berjalan. Makanan sarapan ini adalah usaha yang baru dirintis oleh Maitri Nur Fazrina sejak 6 bulan yang lalu. Sebelumnya, perempuan 24 tahun ini tidak pernah berdagang karena pekerjaan utamanya adalah menjadi pramugari di salah satu maskapai nasional. Turunnya aktivitas penerbangan dan belum usainya pandemi membuat karir Maitri di sektor transportasi udara turut terhenti. Awalnya nggak mengira sih kalau misalnya pandemi ini tuh bakalan sangat berdampak sama karir aku yang sebelumnya gitu. Karena kita juga nggak tahu ya kalau pandemi ini tuh kan bukan aku aja yang ngalamin, bahkan semua orang juga di dunia bahkan mengalami dampak ini. Pas tahu nggak diperpanjang sih, karena kan sebelumnya perusahaan sempat merumahkan karyawannya dulu selama 6 bulan gitu. Jadi di situ udah mulai ancang-ancang buat cari penghasilan yang lain, karena juga selama 6 bulan itu juga kita sama sekali nggak digaji sama sekali. Pramugari adalah pekerjaan yang sudah lama ia impikan. Fasilitas kerja yang didapatkan oleh karyawan serta bisa menyinggahi banyak destinasi membuat profesi pramugari salah satu pekerjaan bernilai tinggi. Maitri bisa meraih semuanya dalam 2 tahun. Namun setelah itu, Allah berkehendak lain. Mungkin perbedaannya kalau waktu kerja sebagai pramugari tuh kita bisa keliling dunia, terus bisa jalan-jalan, bisa ketemu banyak teman. Terus yang paling seneng sih bisa cobain makanan di berbagai daerah. Kalau di lontong sayur mungkin memang kalau misalnya dibilang banting setir banget dari pekerjaan sebelumnya. Tapi enaknya di sini aku bisa ngatur waktu, kapanpun aku bisa ketemu sama keluarga aku. Awalnya saya usaha itu bareng kakak ipar saya, itu jualan lumpia basah khas Bandung. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih berjalan. Terus setelah perusahaan memutuskan hubungan kerja, di situ baru deh mulai usaha yang lain, yaitu lontong sayurku. Meski banyak tantangan, Maitri terus bertahan. Semangatnya untuk berhasil di usaha rintisan ini begitu tinggi, apalagi sokongan suami dan keluarganya begitu besar. Maitri langsung banting setir dengan menjadi penjual makanan sarapan. Resep lontong sayur dari nenek menjadi andalannya untuk membuat pelanggan senang. Racikannya mengolah bahan lontong dengan varian berbeda, sehingga tersedia lontong kuah original dan lontong kuah kari. Ada pula tambahan topping ayam atau telur balado. Dengan tekad dan kerja keras, ia dan suaminya Rizal membangun lontong sayurku mulai dari nol. Tak heran, dari usaha di pagi hari ini, Maitri bisa menjual minimal 100 porsi lontong sayur setiap hari. Pengen coba usaha makanan yang sifatnya disukain banyak kalangan gitu.
akhirnya memilihlah lontong sayur karena lontong sayur juga cocok untuk sarapan, disukain berbagai kalangan juga gitu. Meskipun dari awal Maitri sudah memiliki satu pegawai, ia tetap melakukan semuanya sendiri, mulai dari persiapan bahan hingga melayani pembeli. Tentu saja bukan perkara yang mudah. Terbiasa berada di kondisi pesawat yang serba enak dan bersih, kini Maitri harus bersahabat dengan teriknya matahari serta debu jalanan. Jadi ngerasain banget sih terjun langsung seperti apa, harus berani kotor, berani panas-panasan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, biasanya tinggal menikmati yang ada di atas meja makan yang sudah dihidangkan, tinggal masuk ke mulut. Sekarang harus menikmati prosesnya dari awal. Yang biasa sudah begini, tiba-tiba harus melakukan hal yang berbeda. Tetapi ketahuilah bahwa dalam nilai-nilai perubahan-perubahan seperti itu, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih nikmat dirasakan. Kalau Anda pernah seperti itu, maka berbahagialah. Karena detik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk bisa mendapatkan kesuksesan yang jauh lebih besar. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Insyirah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu selesai dari satu aktivitas, berhenti dari satu aktivitas, maka segera lakukan aktivitas yang lain. Kenapa? Karena itulah dia kunci kesuksesan. Kadang-kadang kita diberhentikan dari satu aktivitas. Mungkin kita yang mau berhenti, mungkin kita diberhentikan oleh perusahaan, atau mungkin kita diberhentikan oleh keadaan. Tapi sadarlah bahwa di saat itu berarti kita diminta untuk langsung melakukan aktivitas yang lain. Lakukan aktivitas yang lain. Kenapa? Karena ketika kita selesai, kita melakukan aktivitas yang lain, maka kesuksesan menunggu kita. Oleh karena itu, prinsip yang ada pada pepatah Arab gitu ya, manjadda wajada. Barang siapa dia itu yang bersungguh-sungguh, maka niscaya dia akan sukses, dia akan dapat. Jadi ayat ini menjelaskan pada kita ketika kita itu pindah dari satu zona nyaman ke zona tidak nyaman, yang diminta adalah bergerak. Bismillah, mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang-orang yang dimudahkan oleh Allah ketika berpindah zona untuk bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Meski banyak tantangan, Maitri terus bertahan. Semangatnya untuk berhasil di usaha rintisan ini begitu tinggi. Apalagi sokongan suami dan keluarganya begitu besar. Yang memotivasi aku kenapa aku masih bisa bertahan sampai sekarang mungkin keluarga aku sendiri. Karena dari awal aku merintis karir, keluar sekolah itu aku langsung terjun ke dunia kerja. Terus aku mulai langsung cari kerja, itu aku pengen cepet-cepet dapat penghasilan aja biar bisa bantu keluarga aku gitu, bisa bahagiain keluarga aku. Jadi yang memotivasi aku sih keluarga. Sosok yang paling penting perannya dalam hidup aku tuh pastinya orang tua, karena khususnya mama ya, karena mama tuh dari awal aku karir juga udah selalu support aku, apapun yang aku lakuin, apapun yang aku kerjain tuh pasti dia selalu support aku. Jadi mungkin dia salah satu alasan kenapa aku masih bisa bertahan sampai saat ini. Kalau suami, alhamdulillah sih dia supportnya luar biasa ya. Jadi apapun yang aku kerjain juga sama, dia selalu support gitu dan selalu bantu juga. Alhamdulillahnya dia selalu ngerti posisi waktu aku kerja sebelumnya dan waktu aku sekarang kerja sebagai penjual lontong sayur. Tak hanya keluarga, dukungan dari sahabat juga membuat Maitri semakin optimis berada di zona baru. Usaha yang mulai berkembang turut dibantu oleh sahabatnya, Kori Natawijaya, seorang mantan pramugari maskapai swasta yang lebih dulu menempuh jalur usaha kuliner. Halo Kak Kori. Halo Maitri. Apa kabar Kak?
Awal kenal sama Kori itu karena awalnya tuh suami aku sama suami Kori itu joinan usaha bareng. Di situ warungnya itu deket banget sama usahanya Kak Kori. Karena kan Kori ini tuh usahanya itu udah terjun ke usaha kuliner itu jauh sebelum aku. Jadi Kori ini suka ngajarin aku gimana caranya berbisnis gitu. Dari mulai pembukuan, entah itu dari karyawan. Jadi kita lebih ke sharing-sharing aja sih Kak. Yang masih saya terapin tuh pembukuannya sih Kak. Pembukuan dari kita cara menghitung stok segala macam. Menapaki usaha ke-6 bulan, lontong sayurku kian ramai. Meskipun pandemi masih berjalan, Maitri dengan dagangannya terbukti mampu bertahan. Bahkan sekarang Maitri sudah memiliki 3 pegawai di outletnya. Sahabat hikmah, dari kisah ini kita dapat memetik sebuah pencerahan. Seperti yang disabdakan Rasulullah. Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Harapan aku ke depannya, semoga impian aku, keinginan aku untuk membuka banyak cabang itu bisa terwujud ke depannya, sama pengen membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Mungkin waktu aku kerja sebagai pramugari, aku masih belum istiqomah dalam memakai jilbab. Tapi kalau misalnya sekarang aku bisa lebih istiqomah memakai jilbab. Terus juga aku bisa lebih banyak bareng kumpul sama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah, ternyata kenikmatan itu bukan hanya sekedar pada kesuksesan di saat kita merasakan kondisi kita saat ini. Ada kalanya kenikmatan nanti kita bentuk dengan sesuatu yang diawali dengan kesulitan di mata kita. Saya teringat dengan apa yang terjadi pada baginda Nabi SAW. Beliau, ketika awal beliau mendapatkan perintah untuk mendakwahkan Islam ini, itu dalam kondisi yang sudah sangat nyaman dan mapan. Bayangkan, usia beliau 40 tahun. Beliau sudah dengan kekayaan yang kala itu termasuk yang terkaya di Mekah. Orang-orang semua menghormati beliau. Bahkan orang-orang memuliakan beliau. Beliau sudah hidup dalam kondisi yang serba cukup. Kalau mau ada yang dicari, nggak ada lagi yang dicari. Tetapi di kondisi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah kondisi dan keadaannya. Sehingga kondisi dan keadaan beliau itu menjadi sesuatu yang sangat tidak nyaman buat beliau. Bagaimana beliau terusir, bagaimana beliau akhirnya dengan dakwahnya itu hartanya habis, orang-orang pada menghina. Ini kan kondisi yang berubah drastis dan bahkan beliau diusir. Makanya ketika Nabi SAW menegaskan atau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berada di dalam selimut, buka selimutmu, berdirilah, sampaikan tugas yang sudah ditugaskan padamu. Serukan nama Tuhanmu, besarkan nama Tuhanmu. Itu bukan perkara ringan. Kalau kita lihat dari kondisi berselimut itu kondisi yang nyaman, enak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan nabinya untuk keluar dari zona nyaman itu, bekerja dengan suasana dan kondisi yang membuat beliau sempit. Tetapi sekarang kita yang bisa menyaksikan dengan mata kepala kita, dengan otak kita, dengan akal kita, bahwa kondisi tidak nyamannya Nabi yang kala itu keluar dari zona nyaman, penuh berdarah-darah dengan perjuangan, ternyata mampu dinikmati oleh seluruh umat manusia. Hasil dari apa yang beliau jalani itu. Maka marilah kita berhusnuzon, sahabat. Mungkin kita dikeluarkan dari zona nyaman ini
untuk tujuan yang jauh lebih besar, tujuan yang jauh lebih mulia. Allah angkat ini. Maka nikmati prosesnya, betul-betul berjibaku untuk menjalankan dan memberikan yang terbaik, maka insya Allah hasilnya pun akan jauh lebih baik. Sahabat Hikmah, terbukti sangat nyata janji Allah dalam firman-Nya untuk umat manusia, bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Rahasianya pada sikap tidak berputus asa, bersandarkan diri kepada Allah, dan bertawakal kepadanya. Kesulitan yang dialami Maitri semakin memudar dengan usaha bersama dengan sahabatnya Kori Natawijaya. Mereka berusaha mengembangkan kuliner ini lebih besar lagi, sehingga bermanfaat banyak buat orang lain. Kori, perempuan berusia 29 tahun ini juga adalah mantan pramugari yang telah berpengalaman bekerja di 2 perusahaan maskapai berbeda. Hampir sama dengan Maitri, Kori berhenti dari maskapai terakhir karena terkena dampak pandemi. Namun, keuletan Kori yang dulu merintis usaha di sela ia bekerja berhasil membantunya untuk lebih optimis di masa depan. Nasi balap puyung menjadi usaha kuliner yang dikembangkan oleh Kori. Makanan khas Lombok ini diracik dan diolah bersama timnya di outlet berbagai cabang. Awal mulanya kenapa pengen buka nasi balap puyung Lombok ini? Jadi saat itu saya bangkrut. Sebelumnya buka rumah makan healthy food. Nah di situ kayak udah habis-habisan lah gitu ya modal. Terus kayak tetap mikir harus punya usaha karena mindset saya pasti kayak saya harus punya cadangan nih kalau misalkan tiba-tiba nggak kerja atau untuk pensiun nanti gitu kan. Nah, waktu itu ngobrol sama teman, tiba-tiba jadi kepikiran atau bukan nasi balap puyung ya. Nasi balap puyung adalah kuliner yang menyajikan nasi bersama ayam goreng, ayam suwir yang dikenal dengan sebutan ayam balap, serundeng kentang, sayur buncis, dan sambal Lombok dengan cita rasa pedas yang khas. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kuliner ini sering ditemukan oleh pelanggan ketika malam datang. Harganya yang terjangkau membuat nasi balap puyung banyak peminatnya. Di Jabodetabek, pelanggan bisa mendapatkannya kapan saja. Salah satunya di rumah makan yang didirikan oleh Kori ini. Iya, awal dulu itu pernah ngelayanin sendirian. Jadi posisinya kan masih memang punya 1 karyawan. Dan saya pun kan masih terbang. Nah pada saat itu karyawan saya itu tiba-tiba izin. Sedangkan saya terbang ke Sorong waktu itu. Mulai dari jam 8 malam, landing itu jam 9-an, jam 10-an. Nyampe langsung, langsung prepare untuk jaga warung pada saat itu sampai ke malam lagi, benar-benar nggak istirahat. Sahabat Hikmah, seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur rezeki setiap hambanya, meskipun di kondisi seperti ini. Orang-orang yang cobain nasi balap puyung ini, beberapa itu malah nanya franchise gitu. Karena mereka mau buka cabang gitu, mungkin mikirnya ya lagi kondisi kayak gini mereka ya harus putar otak, oh ya udah mungkin bukan nasi balap puyung aja karena memang rasanya pun cocok gitu di mereka. Dan sampai sekarang alhamdulillah udah buka 6 cabang. Selain rumah makan nasi balap puyung, Kori juga memiliki usaha lain bersama suaminya, yaitu Sate Taichan. Outlet Sate Taichan-nya pun bersebelahan dengan rumah makan nasi balap puyung.
Dari sini juga pertama kalinya ia bertemu dengan sang suami, Lucky, sebagai sosok yang selalu mendukungnya. Suami Cory ini juga mantan pramugara. Keduanya terkena dampak pandemi dari maskapai yang sama. Tapi siapa sangka, pertemuan bukan di tempat kerja mereka sebelumnya, namun di tempat usaha yang mereka bangun bersama. Dari upaya dua pramugari ini, keluar dari zona nyaman bukanlah sebuah akhir aktualisasi, namun bisa menjadi awal pemicu bagi usaha mereka menjadi manusia yang dapat bermanfaat lebih besar lagi. Yang penting gini, mulai dari sekarang, mulai dari apa yang kalian punya, dan jangan pernah gengsi. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, ETV ini membawa saya dari satu tempat ke tempat yang lain. Membawa perubahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan begitulah dia kehidupan. Dan perubahan-perubahan itu yang akan menyehatkan. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi satu kaum sampai mereka berjuang, berusaha untuk merubahnya. Maka ayat ini yang harus ada pada kita yang mungkin saat ini sedang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke sebuah perubahan. Kita yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang terlebih dahulu. Berjuang untuk merealisasikan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Insya Allah, ridha Allah yang ingin kita dapatkan, Allah yang akan mudahkan. Dengan usaha kita untuk merubah apa yang ada pada kita saat ini, Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan kita pada tujuan yang mulia itu. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang mampu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk umat manusia. Maka tanamkan dalam jiwa, keberadaan kita tidak boleh menjadi sampah di tengah peradaban. Keberadaan kita tidak boleh menjadi beban bagi umat. Tapi keberadaan kita harus memberikan manfaat, menjadi anugerah terbaik untuk umat manusia. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita mampu untuk bisa menggali hikmah dan menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.